Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Jumat. Ya, salam daripada Borneo. Dari Borneo, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Sebab kita kena nyatakan semua sebab ada orang bertanya di Cina saya, Sabah tuh di mana? Jadi hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop ya, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Apa-apa pekerjaan lah yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf sebab hari Jumat hari ini kena laju sikit, sebab kita nak pergi solat sembahyang Jumat. Jadi apa-apa pekerjaan lah untuk pesanan diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tips beberapa hari ini kita yang simple-simple saja. Kebanyakan di lapangan, jumpo kereta lah, cara tukar tayar lah. Ini kita sudah share di video yang senang-senang, semoga orang awam boleh dapat tangkap. Sebab dipahamkan saya punya orang hebat Semenanjung, si K Yusuf. Dia minta saya buat konten yang ringan-ringan juga, supaya orang awam boleh subscribe, senang paham. Jadi kebanyakan subscriber saya dia cakap si K Yusuf ni kebanyakan mekanik lah. Tadi kita buat konten yang hari itu dua hari yang lalu, kita buat konten yang cara tukar tayar dengan selamat, cara jumpo dengan baik. Ini kita bagi konten mudah-mudah nih, ada harap orang awam boleh nampak, senang tangkap. Walaupun dia mudah, tapi tak semuanya orang tak semuanya orang dapat tahu benda-benda begini. Jadi untuk konten kali ini pula, dia tak berat, dia juga tak ringan juga, yaitu lebih bercorak edukasi, yaitu bercorak mendidik, yaitu satu kereta Myvi. Ini kereta Myvi 1.5. Okey, kereta 1.5, di mana kereta ini masalahnya ialah gas tidak ada. Dan kalau kita tahulah, kita pun paham kalau gas sudah tidak ada ini maknanya memang ada kebocoran. Dan setelah kita cek bagian luar, dia tiada kebocoran di kompresor, tiada kebocoran di pipe, tiada kebocoran di valve, tiada kebocoran di kondenser, dan juga tiada kebocoran di pipe, sistem piping yang lain. Jadi masalah dia sekarang ini kereta ini kita sudah cek semua, memang ternyata di kereta ini masalah cooling coil bocor. Dan kita akan ke sana tengok cooling coil dia, ya, cooling coil dia bocor. Dan memang dia punya bocor, bukan kaling-kaling dia punya bocor, memang besar dan kuat dia punya bocor. Dan kita akan beritahu apakah efeknya sekiranya benda ini kita biarkan dan kita selalu mengamalkan top up gas. Jadi ada 3 isu yang kita mau bahas di sini. Yang pertama sekali, kenapa aircon ini tidak sejuk? Sebab cooling coil bocor. Yang kedua, apakah efeknya jika kita selalu tambah-tambah gas? Dan yang ketiga, apakah solusinya? Jadi solusinya nanti kita akan terangkan satu-satu. Oke, sekarang kita berada pada yang pertama dahulu, yaitu kita tengok cooling coil bocor. Betulkah cooling coil bocor? Kita akan paham dia, tengok di sana kebocorannya. Adakah kebocoran halus ataupun kebocoran yang sangat besar? Dan kalau dia halus, mungkin minyak kompresor itu mungkin tidak banyak keluar. Jadi sekarang ini keadaan dia. Sekarang kita try pump dia. Dan kereta ini sebenarnya sudah siap. Ini kita buat penggambaran lambat sikit. Ini kita tengok cooling coil, kita tengok dulu. Sekejap ni kita tes dulu ya. Keadaan cooling coil dia. Ini kalau kita tengok lendir-lendir nih. Ini lendir-lendir ni semua ni. Ini adalah sebab kita tidak jarang ganti cabin filter ya dekat laci bawah. Dan dia berlumut Ini sebenarnya sudah kita nih. Jadi kalau dia sudah begini, dia akan makan nih. Ini gas nih semua ya, yang kecil-kecil ini menaikkan namanya. Yang ini adalah gas dan dia berlaku kebocoran di mana tuh. Nanti kita pump lah, tengok sama-sama. Di sini ya. Ada 2 tuh. Jadi kita akan tengok kebocoran, kita akan pump menggunakan pump kita sana, ada pump kita tuh. Oke, kita bukan promosi ini pump, kita cuma bagi tengok apakah kebocoran yang nih. So kita akan pump dia. So boleh on. Oke, kita start pump. Kebocoran dia. Dia punya kebocoran memang besar. Ya.
Kita tengok dia punya meter sini. Tidak dapat naik tidak dapat naik sebab dia punya kebocoran terlalu besar. Terlalu besar dia punya kebocoran, jadi menyebabkan gas tidak dapat keluar. Jadi kalau kita tengok macam berapa penjuru ini bocor nih? 3 Ada 3 bocor. Jadi ada kebocoran. Banyak bocornya, bukan lagi 3. Jadi bila kebocoran ini terlalu banyak, di sini yang paling banyak bocor lah. Jadi apa yang kita mau bahas di sini adalah perkara pertama, kenapa gas tidak ada sudah terjawab, yaitu berlaku kebocoran di mana? Di cooling coil dia. Jadi solusinya ganti cooling coil lah. Tapi mesti mau pakai yang original. Jom kita pergi kereta. Dan kedua isunya, setelah kita ganti cooling coil, kita tengok solusi kedua, yaitu apakah efek sampingan dia. Sekiranya benda ini kita biar, ya. Sudah kita ini kereta kita sudah siap bikin, kita sudah selesai. Cuma yang kita cerita apakah efeknya sekiranya kita suka main tambah-tambah. Main tambah-tambah gas. Kalau kita nampak nih, ini kereta kita sudah ini berkabus sudah ya. Ini kita tengok ada kabus, mana ini dia sejuk lah. Jadi soalan dia sekarang ialah apakah efeknya? Yang pertama jawapannya ada di sini. Tengok buku tuh. Oke, kalau kita tengok dia punya setelah kita flushing, ya. Yang kedua tadi itulah apa efeknya, ialah minyak kompresi akan keluar, dan terbukti dan ternyata bahwa apabila kita suka amalkan tambah-tambah gas, ya. Kalau kita tengok di sini, kita tengok bahagian Toyota ya. Toyota pula Pro 2 ya. Kita tengok Pro 2. Oke, ini Pro 2, kita tengok ini kereta Maybe ya, all model. Oke. Ini adalah gas, yang sebelahnya adalah minyak. Ini gas kita sudah masuk 290 gram. Yang ini adalah 60 minus plus 70 pun boleh lah. Tapi kita tengok adakah dia keluar sekurang-kurangnya 80% saja daripada minyak yang kita flushing. Dia hanya keluar lebih kurang berapa ini? Sekejap, ini pun silap juga dia. Dia kena pusing begini. Supaya kita boleh nampak bila berlaku. Nih. So kita tengok, kita kasih keluar. Oke. Kameramen boleh flash ya. Kita boleh flash. Dia lebih kurang 20 Sepatutnya minyak yang keluar sini kalau ikut senarai tadi tuh, kasih flash dia, kasih flash. Nampak kan kalau flash? Tadi lawan. Oke, kalau kita nampak nih 70 kan. Yang keluar dari kompresor ini hanya 20 ya, 20 lah. Soalan dia, bagaimanakah minyak itu lagi? Yang kalau 70 tolak 20 50 ml. Sepatutnya di sini kan. Nah, betul tidak? Aku ambil laser lah, senang kan? Jadi kalau kita nampak lah. Sekejap ini kan. Ini kalau kita nampak, sekejap saya kasih ini. Kenapa kereta selalunya yang selalu bocor, selalu masalah minyak tidak akan keluar seperti mana yang sepatutnya. 20 saja, betul? Sepatutnya dia keluar di sini kan, ataupun paling kurang lah ada dalam pipe mungkin dalam teruk-teruk pun 50 lah dia keluar kan. Sekarang ini hilang 50. Hanya keluar. Jadi jawapannya tadi di cooling coil tadi lah yang bocor tadi. Apabila kita punya kompresor cooling coil bocor, maka gas pun akan keluar diikuti dengan minyak sekali. Jadi maka itu kita cakap jangan amalkan top up gas. Sebab kenapa? Apabila kamu selalu top up akan menyebabkan kereta ini kehilangan minyak kompresor, dan kita paham bahwa minyak kompresor ini sangat penting untuk proses piston ataupun rotary di dalam itu berfungsi dengan baik. Sebab dalam tu besi jumpa besi bergesel. Tidak ada minyak macam mana? Dia akan makan badan dia. Itu yang menyebabkan kenapa kompresor pandai hitam. Itu yang pertama. Efek dia sekiranya kita suka main tambah-tambah gas. Yang kedua, bila kita suka tambah-tambah gas, selain daripada kompresor itu akan jam, mungkin kebarangkalian besar akan hitam. Yang ketiga juga akan menyebabkan efek sampingan lain, yaitu kalau dia berlaku kebocoran di dalam cooling coil. Cooling coil itu dalam dashboard. Dia duduk di dalam. Dia duduk dalam sini. Ya. Dia duduk dalam sini. Oke, sekarang dia sejuk sudah. Ini kita sudah selesai ya. Cooling coil nih. Ini bayangkan cooling coil duduk di dalam nih. Tengok laser sini. Cooling coil duduk dalam sini. Sekiranya berlaku kebocoran gas, kita suka tambah-tambah. Gas kita akan masuk di dalam ruangan pemanduan, kita boleh keracunan gas.
Jadi kita jangan amalkan tambah-tambah gas, nanti kita akan keracunan gas di mana kesehatan akan terjejas lah. Jadi kita tidak mau begitu. Kita mau kita ini sehatkan, tapi oleh karena gas itu kita biar leaking. Saya calling call tadi tuh yang kita apa nama? Yang kita cek tadi di sini tuh, dia keluar di lubang-lubang yang bocor tadi itu. Diikuti oleh gas dan juga minyak. Dalam kita keracunan gas, berminyak lagi itu housing dia. Dan housing itu kita mungkin tidak dapat bagi kongsi sebab sudah siap di kereta. Cuma pesanan saya yang ketiga keburukannya adalah kita akan keracunan gas aircon. Dan itu mengganggu kesehatan kita. Sebab itu kita keburukan yang ketiga itu jangan suka tambah-tambah. Keburukan keempat, sekiranya kita mengamalkan tambah-tambah gas ini, kita pergi kedai dia pakai R134 grade begini. Pergi kedai sana sebab R134 dia gas ini macam ni ya. Dia ada macam-macam jenis gas coba ambil satu gas. Nah, contoh inilah, ini gas, lain kedai, lain supplier dia. Macam ini kalau kita tengok Sunmi, ini brand dia. Yang kita pakai sekarang bikin top up tuh brand Solcom. Yang ini ada Akashi. Apa brand apa lagi nih? Ini kalau kita nampak ini brand dia. Ini Solcom. Kalau kita nampak brandnya, dua-dua pun 134. Betul? Dua-dua pun 134. Oke, kita tengok sini. Ini dua-dua pun 134. Apa bezanya nih? Keluarkan dulu kotak dia tengok. Satu Sunmi, tengok. Sunmi kah apakah? Cuma yang kita mau bahas ini, apakah dia sama dia punya code R134? Oke. Satu Sunmi, betul? Solcom 134. Ini samakah tidak code dia 134? 134. Sunmi, Solcom, macam-macam ada lagi lah. Jindai. Bukan jin tuh yang hantu tuh. Macam-macam brand. Jadi apa kaitannya jika kita tambah-tambah gas? Kita tidak tahu di kedai mana kita pergi tambah-tambah gas, berlaku percampuran grade yang tidak sama. Kalau dia pakai Sunmi dari awal sampai akhir, oke. Ini kan gas masih ada tertinggal di dalam. Jadi berlaku masalah dari sistem aircon itu sendiri bila berlaku pencampuran grade yang tidak sama. Contohnya minyak, senang paham beginilah, minyak hitam grade 15W dengan 0W campur dalam sekali. Jadi dia bukan kata dia rosak, tapi tidak berapa bagus dari segi sistem aircon itu sendiri. Jadi untuk Solcom ini adalah brand yang kita syorkan, dan untuk kereta-kereta lama kita syorkan pakai brand ini saya, Sunmi ataupun Solcom. Bukan kita promosi Solcom tidak bayar saya pun nih. Cuma saya bercakap atas dasar pengalaman bahwa brand Solcom ini bagus. Jadi apa kaitannya tambah-tambah gas? Kita pergi kedai kita tak tahu apa brand dia pakai. Kita kedai B, kita tidak tahu apa brand yang dipakai. Berlaku pencampuran grade yang tidak sama. Yang mana grade bagus dengan grade kurang bagus, yang mana dengan grade yang biasa. Kalau Ninja punya lain, pakai grade Solcom lain. Untuk kereta golongan B40 lain, ada grade, tengok jenis kereta. Jadi kalau kita berlaku pencampuran tuh, so kita tambah-tambah gas, kita tidak tahu apa brand dia pakai. Jadi ini yang masalah kepada sistem aircon itu mungkin boleh menyebabkan kerusakan pada proses sistem aircon punya penyejukan. Mungkin juga mengganggu pada sistem kompresor itu sendiri. Dengan alasan minyak kompresor tiada, memang paling kita takuti adalah jam ataupun hitam. Kalau hitam kita kena ganti semualah. Tapi untuk case yang ini, yang masalah keempat, kita tidak tahu apa brand kedai itu pakai. Jadi berlaku pencampuran ini, dia memberi efek sampingan lain. Jadi kalau kita mau, sudah bocor tuh kalau boleh terus tukar. Mana yang bocor, servis, dan kita cek dia. Kalau boleh kita pakai satu brand saja. Untuk satu kompresor itu, satu brand. Kalau kita mau pakai brand Sunmi siap semua. Jangan sekejap Solcom, sekejap Sunmi, sekejap Jindai, Jindai kan namanya. Saya pun tak ingat tuh brand itu, banyak lagi brand-brand yang kita pakai sini. Kalau kita tengok sini, banyak kan kita pakai Solcom lah. Kita tengok brand apa lagi, banyak tuh. Kita ada brand, tidak apa? Kameramen jangan dulu. Macam ini kita ada brand lain lagi. Kita tengok brand ini macam-macam. Sudah tengok ini tengok. Ini kita brand Arkema, oke? Ini brand dia. So kalau kita nampak 134E, 134E, 134E sama. Tetapi antara tiga nih, ini yang terbaik lah Solcom. Ini kita jarang pakai Solcom, kita jarang pakai Sunmi juga, pakai Arkema juga. Untuk ini orang-orang yang selalu minta diskon, inilah kita bagi nih. Balik-balik minta diskon, minta murah, inilah kita bagi gasnya. Siapa suruh mau minta murah kan? Jadi ini saya sampingan saja kita bagi tahu, sekadar knowledge. Sama dia punya kod tuh 134, betul? 134, 134, 134. Ada Solcom,
ada Sanme, ada Arkema, ada macam-macam brand syarikat. Tetapi yang terbaik setakat ini adalah ini brandnya. Jadi kalau kita berlaku percampuran gas akan memberi efek sampingan lain pada sistem penyejukan kereta itu. Jadi kita bukan promote itu brand, cuma kita tidak syorkan suka top up gas sebab kita tidak tahu kedai ikon sana guna brand apa, kedai sana guna brand apa. Kalau dia guna Solcom terus. Jadi kalau kita baca ini sekarang, kita sudah flashing, sudah kita ganti cooling coil dan kita sudah tambah minyak. Ini minyak dia dan minyak pun dia ada grade dia. Kalau kita nampak minyak nih, minyak kita sudah masuk. Kalau kita tengok sini Pro 2, berapa tadi? 70 70, ini minyak baru. Kalau kita nampak, ini kita sudah masuk minyak jernih. Jadi isu yang ketiga pokok cerita kita ini adalah apakah kebaikan flashing itu? Satu, sudah saya ceritakan di video-video saya yang lain. Flashing ini memanjangkan jangka hayat kompresor, ya, mengelakkan kita kos 2 kali. Sebab bila kita tidak flashing, kita tidak tahu minyak tu berapa yang tinggal di dalam. Jadi banyak efek sampingan lain. Tadi saya sudah bagi tahu keburukan-keburukan top up kan. Sekarang kita bagi tahu pula apa kelebihan kita flashing. Yang pertama kita tahu minyak berapa yang kita kasih keluar daripada sistem lama, ternyata kurang daripada sepatutnya. Yang kedua, kebaikan flashing ini kita boleh tahu apa color yang keluar. Ada yang kita flashing ada kotoran di sini, ada yang kita flashing warna macam tebu, ada yang kita flashing merah-merah dan macam-macam color. Tapi color yang paling kita tidak mau adalah hitam. Jadi ini kira jernih juga, cuma dia kurang saja. Sedikit hari bulan lagi dia akan jam. Jadi inilah kebaikan flashing. Dia flashing yang kebaikan yang pertama tadi itulah memanjangkan jangka hayat. Yang kedua kita mengetahui jumlah minyak kurang atau tidak kurang kita boleh tahu. Yang ketiga kita masukkan minyak baru. Yang keempat kita masukkan gas baru, satu grade saja, satu brand saja. Yang kelima, ya, kita dapat ekon yang sejuk secara efisien. Ini sekejap. Kalau kita tidak flashing, mungkin di bawah sinaran matahari dia kurang sejuk. Bila hujan baru sejuk. Jadi dia tidak sekata itu sejuk dia. Jadi insya Allah untuk kita sini kita ikut SOP dia. Kita flashing, kita ganti dulu yang bocor. Lepas itu kita test leak. Kita ganti valve dengan dryer original. Dryer biasa pun tak apa. Yang penting valve itu kena original. Jadi kalau kita tengok barang-barang dia yang kita ganti ya. Itu cooling coil. Tengok barang-barang yang kita ganti tadi. Cooling coil, valve dengan dryer. Mana dia punya valve? Kita ganti valve dengan dryer. Tadi, mana tadi? Dia punya valve. Oh, ini ada sini. Ini kita ganti dengan cabin dia. Cabin dia mana? Ini cabin dia. Cabin filter ini. Ini kita ganti. Ini cabin filter dulu dalam laci. Semua orang boleh buka. Lain kali rajin-rajin ganti ya. Ini saya bagi ekstra untuk ini. Dia duduk dalam sini. Jadi, yang kita ganti hanya ini. Kita buka laci ini. Picit saja. Kita tarik begini. Tarik. Di dalam ni ada. Kita boleh tekan saja. Ini kita boleh ganti. Tengok kameraman sini. Ini kita tekan saja ni. Tekan ni di ujung begini. Tarik macam ni. Lepas tu kita tarik saja. Pada mereka rajin-rajinlah ganti kabin ni. Ni. Ini yang baru kita masuk. Tolak gini. Ini kita ajar. Kita rajin ganti filter untuk mengelakkan cooling coil cepat bocor. Okey, ini di sini masuk sini. Di gigi ni kameraman dekat sikit. Okey, masuk sini. Ni. Baru sini. Tekan saja. Selesai. Lepas tu kita masukkan ni. Ni kita tolak dia. Ni gigi kita kameraman sini di atas sini. Tengok gigi ni. Ini. Taruh. Tolak saja. Okey, yang ini pula kita ganti, ni kabin sudah kita ganti. Dan ini kabin kita sudah ganti, yang ini pun dryer sudah kita ganti. Dryer dia duduk sini. Bawah ni. Dryer ni dia punya fungsi adalah menapis dalam kondensor ni, kameraman boleh sini. Tengok. Di dalam sini dia. Ini dryer bag kita ganti, di dalamnya ada pasir-pasir. Dan setelah kita flashing, kita cuci kondensor, nampak kameraman sini? Boleh nampak? Ini kita flashing. Dan apakah hasilnya memuaskan? Ini valve lah. Ini valve dia. Okey, valve ni dia memberi fungsi dia adalah bilang orang dia macam injektor lah, semburan. Dalam masa yang sama dia menurunkan itu dia punya tekanan yang terlampau tinggi untuk terkondensasi jadi ais. Tapi yang membentuk ais itu cooling coil lah. Ini menjadi semburan halus. Sebab itu bila semburan tidak cantik, dia menjadi ekon kurang sejuk. Makanya kita ganti ini dan juga dryer serta cooling coil yang bocor tadi. Serta kabin yang hitam ni lah. Jadi cakap banyak pun tiada guna. Kita tengok apakah hasilnya memuaskan ataupun tidak.
Jadi kita akan ke dalam tengok berapakah dia punya sejuk ini kereta. Janji di bawah 10, alhamdulillah okey. Kita masuk dulu, kita tengok berapakah sejuknya di dalam. Dia datang 27 Dia datang tadi langsung tidak sejuk Kameramen boleh flash kan, nampak? Okey, sekarang ni kalau kita nampak dia punya sejuk ini 10 ini adalah indikator minimum sejuk. Dia kena di bawah 10. Ini macam dapat 3 pun ada, 2 pun ada Kosong ni ais Satu kah tu? Kemarin dekat-dekat kosong lah. Jadi dapat 1 kah? Sebab separuh 5 kan. Lebih kurang gitulah. Jadi kesejukan dia lebih kurang begini. Yang penting satu lagi pesanan saya, kameramen boleh ke sini. Yang penting udara luar jangan bawa ke sini. Ini jangan bawa begini. Tak boleh. Dia mesti tertutup. Ini ketika kita nak sejuk aircon, jangan pula buka ni bawa sini. Benarkan udara enjin ini udara dari kabin enjin, udara dari luar masuk ni. Kalau kita bawa ni ke sini, dia akan jadi masalah. Jadi ini pastikan dia tertutup rapat. Dan ini kita boleh adjust sejuk dia. Sekarang kita sengaja kasih full berapakah suhu paling sejuk dia boleh dapat. Dan inilah yang dekat 1 ke 2 ni. Lebih kurang 1 lah. Kemarin dekat kosong betul-betul. Di kosong betul-betul. Jadi inilah keadaan sebenarnya setelah kita flushing, ganti pun cooling coil original kan. Kita ganti cooling coil original, valve original dan kita flushing. Kalau kita tidak flushing, memang sejuk di kereta tapi tidak mustahil dia akan jam itu kompresor sebab tidak ada mesin flushing ni, dia tidak tahu berapa kuantiti minyak yang ada di dalam, dia just masukkan gas, dia cuci saja dan ganti, dia tidak menjamin sejuk jangka panjang. Maka sebab itu pesanan saya kepada pengguna-pengguna kereta di luar, tak kira kau Maybe kah, kau Alphard kah, kau Hitachi kah, kau lori kah janji pakai aircon, kalau boleh flushing lah. Flushing saja, tidak rugi. Daripada kau ganti kompresor 1.000 lebih original macam Maybe ni 1.000 lebih. Flushing dah lah ribu-ribu. Kalau ini kompresornya rosak, dia 1.000 lebih kompresor saja. Tapi kalau dia rosak dan dia hitamkan lain-lain, boleh jadi mencecah 3.000 lebih. Kenapa? Sebab kompresor kena ganti, sudah hitam sudah kan? Kondenser kena ganti, mungkin mencecah RM1.000. Disebabkan kau tidak flushing berapa ratus, menyebabkan kerugian berganda. Kena ganti lagi dashboard, tukar dashboard, cooling coil, dryer, valve, pipe, suction. Pokoknya semua pipe kalau boleh ganti kalau sudah hitam. So kenapa? Kalau kau ganti baru nanti dia kasih hitam balik kompresor baru. Jadi kan kerja lagi. Jadi gara-gara kita mau berjimat yang tidak berapa tuh menyebabkan bukan berjimat, tapi menyebabkan kerugian berganda dengan kita. Jadi nasihat saya, kalau boleh kereta itu flushing, bukan tunggu dia tidak sejuk baru flushing. Bukan begitu. Servis Anda secara berkala, bukan tunggu tidak sejuk baru kita servis. Ya, servis ini maksudnya paling kurang pun kita flushing dia. Dan flushing ini dia ada minyak dia. Takut minyak yang salah dimasukkan pun boleh jadi. Dan minyak yang kita masukkan untuk Maybe baru nih, minyak mahal. Ya, ada kita punya minyak label dia tadi. Gas tadi kita terangkan. Minyak pun ada dua, ada yang ND8, ada yang kasar sikit. Jadi kalau kau balik-balik minta murah di kedai aircon, kita tidak tahu nanti dia masukkan minyak yang murah. Bukan salah kita minta diskon, tetapi jangan sampai menyebabkan untung tipis pada bengkel itu. Pasal kamu tidak tahu ilmu nih. Sebab itu yang kita mau bahas di sini, yang mahal tuh ilmu tuh, kejujuran. Kalau dia jujur, harga itu bagi saya lah nomor 2, sebab dia boleh tipu kau macam-macam. Tapi kalau sudah jujur itu, hargailah kejujuran pemain di tempat kamu tuh. Sebab bila kamu balik-balik begitu begini, minta diskon ini kurang lah, mahal lah, dia boleh buat itu aircon tapi dia pakai minyak murah, mungkin gas yang murah, sebab dia pun nak untung. Bisnis ni mau untung. Kalau rugi bagus nak payah bisnis. Jadi begitulah. Kita win-win situation. Kita dapat kerja tu baik, insya-Allah panjang umurnya tu aircon itu kira satu rezeki juga. Jadi kita hargai kejujuran pemain itu. Kalau di tempat Anda dan jujur, hargai. Jangan bukan salah minta diskon ini sampai orang bilang mau terduduk sudah itu harga. Kamu minta diskon lagi. Jadi mungkin orang tu akan gunakan minyak murah. Minyak ini banyak label. Bukan kamu tahu, tiba-tiba kompresor jadi jam. Mungkin lah. Sebab kompresor ni dia ada label minyak dia. Kamu tidak tahu. Hanya pemain saya tahu. Jadi mungkin pemain tu, yalah, untung tipis. Bagi masuk minyak sembarangan sajalah. Bukan dia tahu juga pun. Yang penting dia sejuk, dia keluar, habislah. Jadi itu yang kita takut nanti minyak murah. Jadi minyak yang kita pakai adalah minyak Denso ND8. Macam ini kita pakai ND8 Denso. Kita bukan promosi Denso. Tapi kita ada minyak-minyak lain lagi yang 1 gallon besar pun ada. Untuk kereta-kereta lama tu kita pakai macam Wira, kita pakai bukan Denso, pakai minyak biasa pun okey. Sebab itu kereta lama ni tahan airconnya. Jadi jangan heran tiba-tiba nanti sudah sejuk begini, tiba-tiba jam kompresornya. Mana kita tahu kan? Kita tidak tuduh pemain. Tapi itulah hakikatnya dalam dunia ini, yang mahal tu adalah jujur.
Jadi jangan apa istilahnya orang ini nggak salah minta diskon, tapi jangan sampai dia orang tuh kasihan dia punya untung tuh macam kulit bawang saja. Jadi kasihan itu orang bisnis dia mau gaji pekerja kedai. Bilang orang win-win situation lah. Dalam case ini kita kasih tahu dulu ownernya. Kita sudah bagi quotation dan memang harga saya di sini bukan harga yang orang bilang kau minta maaf cakap harga macam yalah bawa pokok punya harga tidak. Memang kita bagi harga yang puas hati punya. Memang kau rasa mahal apa boleh buatlah. Terus terang saya cakap. Tapi kita bagi kerja yang terbaik, sejujur yang boleh. Itu saja yang saya boleh cakap. Oke, itu saja. Kita tengok lagi sekali tengok keadaan dia ni. Berapa sejuknya lagi? Mana tahu dia bilang tadi tu ala itu dia ijazah jarum. Kita tengok. Tuh, dekat kosong dekat kosong. Sekarang dia cut off. Oke, jadi itu saja. Jadi harap-harap kepada pengguna kereta Myvi ini berpuas hati dan semoga dia pun murah rezeki insyaallah. Ini pun dia datang ini sebab orang introduce, yang orang first tu dia tengok YouTube saya, dia introduce dengan orang-orang dia. Alhamdulillah, terima kasih pada yang introduce dan terima kasih juga pada customer yang pernah datang dengan saya dan yang sudi untuk menggunakan perkhidmatan saya. Bukan saya pandai, tapi apa yang kita punya prinsip di sini kita buat yang terbaik saja. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Oke, itu saja ataupun boleh komen-komen untuk menambah baik. Mungkin konten-konten saya ini tidak berapa agak kelang kabut, barangkali boleh komen-komen. Mungkin Anda juga pengguna Myvi boleh komen. Saya bukan pandai ya, terus terang. Saya cuma buat yang terbaik saja. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Salam Jumat.